Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai supply chain network design mining company. Sebelum menjelaskan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan mengenai anggota kelompok kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Ivana Salsabila. Selanjutnya ada Mbak Yomil Khairo. Yang ketiga ada Mbak Mas Narota Mausa. Yang keempat ada Mbak Aulia Sanas. Ada Mas Yoga Fajar. Yang kelima ada Mas Sofyan. Yang keenam Mbak Lutfiani. Dan yang terakhir ada saya Bagas Kaisar. Next. Sebelumnya supply chain design network itu apa? Yaitu proses membangun dan memodelkan rantai pasokan untuk lebih memahami biaya waktu yang terkait dengan membawa barang ke pasar dengan sumber daya dan lokasi yang tersedia. Selanjutnya di sini ada flow proses ya mengenai rantai jaringan. Di sini ada supplier. Supplier di sini merupakan pihak yang menyediakan produk jadi maupun produk belum jadi. Selanjutnya ditransportasikan ke produksi di mana akan menghasilkan barang. Kita fokus di sini adalah mengenai untuk pertambangan, di mana dalam pertambangan itu yang pertama ada mining atau eksplorasi, yang di mana adanya proses pencarian seperti gas, bahan bakar, maupun mineral, serta pertambangan. Setelah hasilnya jadi, lalu sebelumnya di assembling terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil grade. Setelah itu ditransportasikan ke customer yang menerima order. Setelah itu ketika barang tersebut tidak oke, barang tersebut akan kembali lagi ke supplier guna untuk diidentifikasi dan dianalisa apakah barang tersebut bagaimana barang tersebut tidak oke-nya. Selanjutnya didapatkan primary cash flow, didapatkan hasil pendapatan dari proses penjualan tersebut. Oke, next. Selanjutnya di sini ada 3 jaringan ya. Ada supplier, ada producer, dan customer. Nah, di supplier ini terdapatnya adanya raw material, energi, service, dan komponen. Selanjutnya untuk produksinya adanya komponen from supplier, adanya barang jadi, dan adanya service. Service di sini maksudnya adalah untuk melayani kebutuhan dari si customer. Selanjutnya customer ini adalah pihak yang menerima barang tersebut. Next. Selanjutnya di sini ada proses ya. Yang pertama ada information flow, yaitu informasi yang digunakan untuk perjalanannya supply chain. Nah, di sini kita menggunakan order dan rules regulation, di mana adanya aturan-aturan pertambangan yang diberlakukan. Selanjutnya di sini ada primary product flow, yaitu alur produk dari supplier ke produser maupun dari producer ke customer. Di sini kita adanya finished good serta adanya supply atau persediaan barang. Selanjutnya masuk ke primary cash flow. Primary cash flow itu alur yang terjadi dari customer produk maupun produser ke supplier. Nah, di sana ada mengenai untuk pembayarannya maupun ada pengadaannya. Selanjutnya di sini ada reverse product flow. Reverse product flow itu proses kembalinya barang, baik itu yang kita akan repair maupun yang akan di-recycle dan disposal. Nah, kita fokusnya itu recycle dan disposal. Lanjut, next. Nah, di sini ada flow proses ya. Yang pertama ada supplier tier 1. Supplier tier 1 itu merupakan pemasok bahan material, baik itu bahan material baku maupun bahan mentah. Selanjutnya ketika
bahan supplier 1 tidak memenuhi akan dipasok oleh supplier 2, di mana mereka juga mempersiapkan untuk kebutuhan barang tersebut. Lanjut lagi ke manufaktur. Nah, di manufaktur ini adanya proses assembly untuk mengenai eksplorasi tersebut guna untuk mengetahui grade yang didapatkan dari produknya. Setelah itu masuk ke distribusi. Nah, distributor ini merupakan tempatnya pengiriman dari barang tersebut, lalu kita memberikan ke customer. Next. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang mining industry atau industri pertambangan. Industri pertambangan ini memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian suatu negara atau sering disebut sebagai bagian dari strategic infrastructure. Mining seringkali disebut sebagai pemain kunci dalam pertumbuhan ekonomi di negara berkembang seperti Iran, India, dan Cina. Tantangan utama dari industri pertambangan ini adalah masalah keberlanjutan, khususnya di green concern, yaitu berkaitan dengan reuse, recycle, atau waste management. Nah, salah satu organisasi seperti European Union sudah menetapkan visi bahwa di tahun 2030 mereka ingin melakukan recycle terhadap 65% limbah mereka, sehingga negara berkembang perlu berusaha lebih keras untuk mendekati visi tersebut. Next. Nah, aspek lingkungan di sektor pertambangan secara luas diminta oleh pihak pemerintah dan masyarakat. Perusahaan tambang tidak punya pilihan selain mengikuti regulasi tersebut dan terlibat untuk memecahkan masalah tentang keberlanjutan dalam rangka memenuhi kewajiban sosial dan ekonomi. Dalam melakukan proses waste management, perusahaan tentunya juga perlu mempertimbangkan aspek profitabilitas. Next-nya. Nah, ini tentang perkenalan terhadap pertambangan mineral dan batu. Salah satu perbedaan utama antara tambang batu dan mineral adalah di customer-nya. Kalau batu itu dia diproses untuk memenuhi permintaan dari beragam customer, mulai dari toko bangunan, kontraktor pembangunan rumah hunian, hingga kontraktor gedung pencakar langit. Nah, di sisi lain, untuk tambang mineral dan besi atau baja merupakan produk industri yang tidak memiliki hubungan langsung dengan customer lokal, atau bisa kita lihat dalam jurnal yang akan dibahas nanti sebagai rumah tangga gitu. Nah, di negara seperti Iran, masyarakat lokal dapat memperbaiki atau membangun kembali rumahnya, yang berarti mereka dapat menjadi potensial customer bagi tambang batu, baik secara forward maupun reverse logistik. Next-nya adalah di sini ada beberapa isu terkait sustainability in supply chain. Pertama ada decarbonization strategy, yaitu untuk mengatasi efek merugikan dari carbon transformation. Yang kedua recycling, biasanya digunakan juga di tambang gold dan silver. Lalu yang ketiga ada managing metal mining waste, dan ada juga remediation treatment dan metal recovery untuk memperoleh zero waste production di kegiatan pertambangan. E-waste recycling itu terkait dengan teknologi terbaru. Kemudian perhitungan cost di mining industry, dan juga ada profitability dari supply chain itu sendiri. Kemudian ada top management commitment dan industry competitiveness yang bisa menjadi driver yang signifikan dalam mengaplikasikan green supply chain. Ya, selanjutnya. Next, Mas. Ya, di sini kelompok kami mengambil 2 case study. Yang pertama adalah New Sustainable Closed Loop Supply Chain Model for Mining Industry, Considering
Fixed Charge Transportation, a case study in a Travertine query oleh Soleimani tahun 2018, dan yang kedua adalah Sustainable Planning in Mining Supply Chain with Renewable Energy Integration, a real life case study oleh Fatahi et al. Tahun 2018. Next. Nah, ini tentang closed loop supply chain di decorative stone mining industry yang seringkali dilupakan. Jadi reverse logistik di tambang batu ini sangatlah penting jika dibandingkan dengan tambang mineral, sehingga penting untuk memeriksa seperti apa desain supply chain network untuk tambang batu ini. Di sisi lain, terdapat beberapa sustainability issues yang perlu diperhatikan seperti energy consumption, service level requirement, dan profit. Next. Ya, di sini dapat dilihat terdapat 1.265 tambang batu dengan kapasitas 27 juta ton per tahun yang ada di Iran. Dalam case study kali ini, penulis mengambil case study pada perusahaan batu milik Ars Group, yaitu perusahaan bernama Sayan Marmarit yang beroperasi pada sektor tambang dan pabrik batu. Sayan memiliki 12 tambang dan 4 pabrik di wilayah Ardabil, Iran. Ya, di sini dapat dilihat pada gambar tersebut skema sederhana dari case study ini. Mulai dari area site tambang, lalu menjadi final product, dan akan menghasilkan limbah batu. Di sini periode pada penelitian dianggap 12 tahun dan menghasilkan 4 grade batu. Grade batu tersebut adalah grade A, yang merupakan grade paling terbaik dari pabrik tersebut. Ada grade A+, lalu selanjutnya ada grade A yang memiliki hampir tidak memiliki retakan. Ada grade B yang memiliki sedikit retakan, dan grade C yang merupakan grade terakhir. Ya, next. Nah, pada gagasan closing the loop dalam industri batu ini diperlukan karena dapat membantu tambang untuk memperluas bisnis limbah menjadi bisnis yang berkelanjutan. Jaringan closing the loop yang dikembangkan dari penelitian ini terlihat pada gambar berikut ini. Tahap pertama yaitu tambang batu. Tambang yang mengekstrak balok-balok batu dari gunung dan kemudian memotongnya menjadi potongan-potongan yang dapat dipindahkan. Nah, balok-balok batu tersebut kemudian dimuat ke dalam wadah dan dikirim ke batu pabrik di stone manufaktur. Akan tetapi, limbah dari tambang batu tersebut akan dikirim ke recycling center atau pusat daur ulang. Tahap kedua yaitu pada stone manufaktur, blok dipotong menjadi batu kubik dan tipis melalui serangkaian proses produksi. Output dari tahap 2 ini akan dikirim untuk digunakan pada gedung-gedung atau yang lainnya oleh customer pengecer batu atau pembangunan struktur bangunan. Nah, limbah dari stone manufaktur ini dikirim pada pusat daur ulang. Tahap ketiga yaitu pada customer, pembangun menggunakan batu, tetapi mereka memiliki banyak sekali limbah konstruksi selama pembangunannya dalam proses renovasi maupun pembangunan kembali. Limbah tersebut akan dikirim juga ke pusat daur ulang. Terlihat dari gambar ini, arus balik jaringan dari proses penambangan dan pembuatan batu pada stone manufaktur terlihat pada pusat daur ulangnya menjadi peranan penting dalam jaringan ini, sehingga lokasi mereka dianggap penting dalam variabel keputusannya. Nah, di pusat daur ulang, limbah di daur ulang akan menghasilkan beberapa output, yaitu terlihat seperti pada gambar di sini, ada markets-nya dan juga ada disposal center, yaitu limbah yang tidak dapat diproses kembali, tetapi dapat dibuang menjadi yang ramah lingkungan. Next. Limbah menjadi variabel keputusan yang penting. Dan ada beberapa output dari recycling center ini, yaitu pertama, sebagian limbah dapat digunakan kembali dalam industri konstruksi, di pondasi bangunan, di pencampuran dengan pasir, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagian limbah dapat digunakan kembali sebagai bahan baku
industri seperti produsen batu antik, industri dekorasi, industri batu bata, trotoar, dan lainnya. Dan yang terakhir, sisanya limbah yang tidak dapat didaur ulang harus dibuang, tapi dengan ramah lingkungan. Next. Dalam membuat model, langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu membuat fungsi objektif. Lalu membuat model asumsinya, kemudian dengan menggunakan Pareto dan Epsilon constraint, data akan diolah. Berikutnya, aspek-aspek penting yang berpengaruh pada objek function yang ini ada 3, yaitu aspek ekonomi yang berkelanjutan, aspek lingkungan yang berkelanjutan, juga aspek masyarakat yang berkelanjutan yang dapat mempersempit aspek pelanggannya. Nah, aspek ekonomi ini untuk memaksimalisasi keuntungan, sedangkan aspek lingkungan untuk meminimalisasi konsumsi energi, serta aspek masyarakat untuk mempersempit pelanggan. Pelanggannya itu pelanggan batu dan limbah adalah kelompok masyarakat yang khusus, sehingga tingkat layanan pelanggan dan pasar lainnya dipertimbangkan pada hal ini. Nah, pada pembahasan kami kali ini, supply chain pada jurnal batu ini digunakan untuk pada fokus di recycling center-nya. Next. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data dari penelitian ini. Di sini dapat dilihat data-data yang digunakan pada model. Pertama ada store manufacture, kedua ada recycling center, ketiga ada disposal center, keempat ada main customer, kelima ada other markets, keenam ada periods, ketujuh grades of the product. Di sini grade of the product dapat dibagi lagi. Pertama, grade A plus sekitar 10% dari produksi, grade A sekitar 20%, grade B sekitar 30%, dan grade C sekitar 40% dari produksi. Selanjutnya adalah recycle waste, fixed cost of opening recycle, processing cost inquiry, loading cost, loading capacity of a trailer, consume full in processing the stone and waste, consume full in transportation, variable cost of transportation, hingga data terakhir yaitu waste selling price recycle. Next. Sensitivity analysis. Kenapa dilakukan sensitivity analysis? Karena analisis ini mutlak diperlukan untuk menemukan keputusan terbaik pada saat ini berdasarkan skenario masa depan. Adapun hal yang menjadi kekhawatiran dengan keputusan membuka recycle center ini adalah ekonomi Iran yang sedang bergejolak. Oleh karena itu, di sini ada 2 pertimbangan skenario untuk membangun 2 fasilitas recycle center, yaitu skenario pertama, peningkatannya mencapai 25% dari biaya tetap. Skenario kedua, peningkatannya mencapai 50% dari biaya tetap. Skenario ini memungkinkan dikarenakan situasi politik dan ekonomi Iran saat ini termasuk dalam Country of Section, dan Iran juga ikut serta dalam ZCPA, Joint Comprehensive Plan of Action between Iran and 5+1, a country like China, Rusia, France, UK, Germany, and USA dalam perjanjian nuklir. Dan yang ketiga nilai tukarnya. Berdasarkan skenario yang disebutkan di atas, kedua skenario merupakan skenario terburuk karena peningkatannya mencapai 50% dari biaya tetap. Berikut ini adalah diagram Pareto dari kasus dasar dan skenario kasus terburuk. Skenario kedua dapat diilustrasikan. Menurut gambar ini, jelas bahwa skenario kasus terburuk hampir tidak dapat mempengaruhi solusi yang tidak didominasi dibandingkan dengan kasus dasar. Menariknya, dalam kasus skenario terburuk ini, yaitu peningkatan 50% dapat diterima. Adapun 2 pusat recycle ini disarankan untuk dibangun yang tepatnya di daerah Ardabil dan Isfahan. Akhirnya analisis variabel keputusan dapat menghasilkan poin yang menarik. Skenario 1 dan skenario 2 yang memperkirakan peningkatan 25% dan 50% biaya tetap untuk membuka recycle center ini, yang mana masing-masing dapat ditutupi menggunakan closed loop supply chain dan efek kerugiannya dapat ditanggung melalui reaksi manajerial. Keuntungan dari 2 skenario tersebut mendekati skenario dasar.
Decision of the result. Dari studi kasus ini didapat bahwa rekomendasi yang diberikan bisa dikatakan berhasil secara khusus untuk industri pertambangan Iran secara umumnya. Analisis studi kasus ini membuktikan bahwa konsumsi energi yang signifikan lebih tinggi daripada standar internasional karena muatan truk pada strategi distribusi. Memang masalahnya adalah semua tambang di Iran mematuhi strategi ini sehingga konsumsi energi sama sekali tidak dapat diterima di industri pertambangan Iran. Sebagai salah satu rekomendasi studi ini untuk penambang Iran yaitu aspek lingkungan berkelanjutan membutuhkan banyak upaya perbaikan. Sebagai contoh, dalam kasus tersebut, konsumsi BBM dapat dikelola bahkan kurang dari 3.500.000 dalam 12 tahun. Itu artinya sekitar 291.667 per tahun. Alasan ini yang menyebabkan arus baliknya lemah rantai pasok di tambang dekoratif Iran yang sisi lainnya. Dalam studi kasus disajikan sebagai dekoratif lainnya pada tambang Iran. 1. Pemilik selalu khawatir tentang profitabilitas dari kegiatan reverse logistik. Yang kedua, motivasi closing loop dan laju peraturan ekonomi sangat rendah. Belum lagi ada regulasi wajib untuk pengelolaan sampah di birokrasi pertambangan batu di Iran. Dalam studi penelitian ini menggunakan strategi recycling dan advertising untuk limbah daur ulang didapat. Yang pertama, keuntungan dari closed loop supply chain yang diusulkan dapat meningkat secara signifikan. Yang kedua, ini bisa menjadi motivasi awal untuk closing the loop dalam pertambangan batu di Iran. Yang ketiga, untuk studi kasus yang dipilih dengan menggunakan masalah lingkungan konsumsi bahan bakar lebih dari 4,6 juta USD dapat dicapai dalam 12 tahun sehingga per tahunnya adalah 383.000 USD per tahun. Keuntungan ini dapat diterima karena tingginya biaya pembukaan dua recycle center ini. Hasil akhirnya yaitu 1. Mempertimbangkan titik kesadaran dan tekanan sosial tentang dampak lingkungan dari proses penambangan batu telah menjadi masalah besar yang tidak dihindarkan di Iran. Yang kedua, kewajiban regulasi pemerintah dalam memberikan tekanan yang cukup pada penambang untuk membentuk loop of supply chain mereka dan bisa disebut sebagai faktor utama. Meskipun itu sudah berasal dari ketidakpuasan para penambang, efektivitas strategi dalam meningkatkan situasi berkelanjutan industri ini apapun dapat ditelantarkan. Pilihan ini dapat membuktikan poin profitabilitas yang signifikan pada pertambangan Iran yang berkelanjutan di negara berkembang terutama Iran. Jadi kesimpulannya adalah dalam jurnal ini berdasarkan studi kasus nyata dalam rangkaian pertambangan di Iran, proses closing loop dari query ke original atau recycle pelanggan berhasil diimplementasikan. Pertama, jaringan rantai pasok close up baru untuk pertambangan telah dikembangkan. Kedua, beberapa karakteristik praktis dipertimbangkan dalam model termasuk persyaratan tingkat layanan, penilaian produk, konsumsi energi, dan biaya transportasi tetap. Model tersebut diimplementasikan untuk perusahaan Sayan Marmit, yaitu anak perusahaan dari As Construction Holding. Metode ini mempertimbangkan dua hal fungsi tujuan yang saling bertentangan. Yang pertama, memaksimalkan profit dan meminimalisasi konsumsi energi. Pada akhirnya, hasil Pareto optimal dapat dicapai untuk studi kasus melalui iteratif yang dikembangkan epsilon kendala pendekatan dengan 40 iterasi. Di sisi lain, konsumsi bahan bakar Pareto adalah juga bervariasi dari 3,02 hingga 6,03 juta liter selama 12 tahun tersebut. Perbatasan Pareto dapat dilihat pada gambar ini ya. Pada gambar 3, the Pareto Efficient Frontier of the Case Study. Hasil dari metode epsilon constraint adalah 40 solusi yang tidak didominasi dengan keuntungan bervariasi dari 0,27 hingga 5,42 juta USD selama 2 tahun. Selanjutnya, menyangkut dua kondisi manajerial yang optimal. Manajerial solusi keuntungannya telah lebih dari 4.603.054,012 dolar.
dan kurang dari 3,5 juta liter konsumsi bahan bakar dalam 12 tahun. Hanya 3 non-dominated solusi yang dipilih. Menariknya, semua solusi ini merujuk untuk membuka 2 recycle center di Provinsi Arderbil dan Isfahan Province. Jurnal selanjutnya adalah jurnal mengenai renewable energy in supply chain net of design, di mana di sini judul topik jurnalnya adalah Sustainable Planning in Mining Supply Chains with Renewable Energy Integration, Real Life Study Case, yang ditulis atau dibuat oleh Fatahi et al. Di tahun 2018. Oke, pada jurnal ini berfokus pada poin pertama, yaitu sustainable planning atau perencanaan berkelanjutan dari supply chain network di sektor pertambangan, yaitu fokus di lokasi pertambangan hingga di pusat demand-nya. Untuk poin kedua sendiri, yaitu dalam lokasi pertambangan tersebut upayakan pengimplementasian pembangkit listrik tenaga angin dan pembangkit listrik tenaga matahari atau solar cell dapat dipasang untuk mencapai pengoperasian penambangan dengan konsep minim carbon emission atau low carbon emission. Ketidakpastian terkait ketersediaan angin ataupun ketersediaan cahaya matahari di sini diperhitungkan untuk mencari strategi terbaik terkait planning yang efektif dan vertikal. Yang ketiga, poin ketiga adalah penelitian ini menggunakan program stokastik multistage hemat biaya, ya, atau istilahnya di sini novel cost efficient multistage stochastic program yang fokus pada keputusan perencanaan strategis dan taktis yang terintegrasi. Dalam model stokastik ini, selain tujuannya untuk mendapatkan nilai yang paling ekonomis, emisi gas rumah kaca dan transportasi melalui pengurangan jaringan network juga akan dilakukan penelitian. Terkait hal tersebut juga ada poin-poin seperti dampak sosial dari supply chain tersebut dianalisa menggunakan metode life cycle assessment yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Poin yang terakhir adalah pada jurnal ini dilakukan studi kasus yang diambil di Iran, yaitu pertambangan zinc atau produksi konsentrat zinc di area tambang yang dilaksanakan untuk mendemonstrasikan model optimasi dengan tujuan ekonomis dan isu sustainable serta kebutuhan infrastruktur untuk integrasi energi terbarukan, yaitu penginstalan dari pembangkit listrik tenaga angin dan pembangkit listrik tenaga solar cell. Oke, selanjutnya. Pada optimization model ini dapat 4 metode, yaitu yang pertama ada SLA metodologi, yang kedua dealing with uncertainty, ketiga ada multi-stage stochastic programming approach, dan keempat mathematical formulation. Pada metodologi SLA adalah kerangka kerja untuk mengevaluasi aspek sosial serta ekonomi yang terkait dengan produk dan layanan di siklus hidupnya dalam 4 langkah utama, yaitu pertama ada goals and scope definition, kedua redefinition of inventory indicator, ketiga ada social impact, keempat ada interpretation of result. Pada goal and scope itu mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang terkait dengan pengoperasian lokasi tambangan dengan tingkat kapasitas berbeda. Pada definition inventory-nya itu merupakan definisi indikator inventaris, tujuan dan cakupan dipertimbangkan, yaitu untuk mencapai dengan menggunakan metode analytical, hierarki, proses, atau bisa disingkat dengan AHP. Lebih memprioritaskan pada stakeholder. Yang ketiga, social impact assessment based on the developed social indicator, itu penilaian dampak sosial. Berdasarkan indikator sosial menggunakan metode fuzzy. Interpretasinya menggunakan skor kuantitatif indikator inventaris yang terkait dengan lokasi penambangan untuk menentukan parameter, yaitu ada 3, ada C dan L.
Indikator sosial digunakan untuk menggunakan situs penambahan I dengan kapasitas tingkat itu dalam model pengoptimalan dan memastikan tanggung jawab social responsibility supply chain pertama lebih dari target yang telah ditentukan. Next, Mas. Ini adalah ilustrasi dan metode analytical hierarchy process. Yaitu yang pertama, para ahli diminta untuk memprioritaskan stakeholder berdasarkan penilaian dan pemangku kepentingan yang impresif dengan prioritas kumulatif sekitar 8%, yaitu masyarakat, komunitas lokal, dan pemangku nilai. Pada langkah 2, itu didefinisikan subkategori dampak dari setiap pemangku kepentingan dengan prioritas kumulatif 8%. Penciptaan lapangan kerja, pada akhirnya ada ciptaan lapangan kerja, omset tahunan, dan penerimaan sosial dikembangkan sebagai indikator inventaris. Next. Pada case tadi, ini merupakan logam keempat yang paling banyak digunakan dengan produksi tahunan sekitar 13 juta ton per tahun atau sekitar 70% dari total sumber daya. Biaya produksi zinc tertinggi di Iran dibandingkan dengan sumber energi yang lainnya. Pada kasus ini harus dilakukan improvement untuk mengurangi biaya produksi dan transportasi. Supply chain yang dipelajari di Iran ini dari 3 eselon, yaitu pertama lokasi pengembangan dan produsen konsentrat. Yang kedua gudang, dan yang ketiga berisi pabrik peleburan atau pelabuhan ekspor. Sebagian besar lokasi pengembangan zinc terletak di tempat-tempat yang berposisi tinggi untuk menggunakan energi terbarukan. Ada lokasi peleburan zinc yang melambangkan lingkaran merah. Nanti ada di gambar selanjutnya. Dan ada 15 lokasi yang potensial yang sudah dipertimbangkan untuk membangun gudang yang ditunjukkan dengan ikon segitiga berwarna. Ada 12 lokasi pertambangan dan 2 port ekspor, serta biaya tahunan berdasarkan umur selama 20 tahun dan bunga sebesar 100% menjadi 250.000 US dollar. Dalam kasus ini bisa digunakan truk maksimal 25 ton kapasitasnya sebagai transportasi. Dimungkinkan juga menggunakan kereta antara gudang pusat permintaan. Next, Mas. Ini adalah ilustrasi dari struktur case study supply chain. Di situ ada 4 lambang, yaitu lambang segitiga merah itu ditujukan untuk lokasi potensial untuk pembangunan gudang. Ada segitiga balik yang berwarna abu itu untuk lokasi pertambangan, dan kotak hijau itu untuk tempat port of export, dan yang lambang lingkaran merah untuk tempat peleburan zinc. Pada kasus tersebut ada skenario lain, itu terdiri dari 200 skenario untuk parameter stokastik terkait dengan fraksi kapasitas yang tersedia dan sistem pembangkitan dari sumber energi terbarukan dihasilkan berdasarkan data historisnya. Selanjutnya, penataan konstruksi pohon skenario diterapkan untuk mengurangi jumlah skenario dan mendapatkan skenario yang efisien. Selanjutnya, evaluasi kinerja kerangka kerja akan dijelaskan oleh Mas Ren. Silakan, Mas. Di slide ini, saya akan menampilkan hasil komputasi dengan menggunakan aplikasi GAMS 24.1 by Simplex Solver. Jadi berdasarkan hasil komputasi didapat 6 gudang yang potensial berdasarkan dari segi transportasinya yang berdekatan dengan mining site dan juga dari ketersediaan jalur kereta api. Kemudian untuk generator angin 200 kWh dipilih mining site 10 sebagai tempat pemasangannya. Kemudian
untuk solar energi 400 kWh dipilih untuk dipasang di mining site 4. Total dari semua mining site yang ada, 50% total demand itu disuplai oleh mining site 4, 7, dan 10. Lalu, untuk sistem cost-nya sendiri, warehouse dan power generation itu mengambil cost sebesar 15%. Dan untuk tactical cost, sisanya 85% terdiri dari transportasi dan energi, yaitu 12% dan 6,3%. Jadi di sini itu peranan transportasi dan energi sangat besar terhadap total cost dari mining site supply chain-nya. Kemudian ini adalah peta dari warehouse atau gudang yang potensial, di mana yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya, dipilih warehouse yang berdekatan dengan lokasi-lokasi strategi seperti mining site dan juga smelter. Kemudian dari data komputasi didapat kesimpulan bahwa bahwa memungkinkan untuk menggunakan energi terbarukan sampai dengan 70% dari total energi yang dikonsumsi pada rantai pasok tambang dengan hanya peningkatan 7,33% dari total biaya supply chain. Lalu dari data komputasi juga didapat dengan menggunakan sumber energi terbarukan, supply chain tambang berhasil meningkatkan 5% dari social responsibility-nya, di mana hal itu tuh meningkat 1,8% dari tidak menggunakan energi terbarukan. Kemudian dari hasil komputasi juga dengan menggunakan energi terbarukan dan memanfaatkan warehouse yang potensial tadi, mining supply chain ini mempunyai potensi untuk mengcover 70%, hingga peningkatan 70% demand-nya tanpa mengalami stock out atau backlog. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kembali ke Mas Bagas. Baik, terima kasih untuk Mas Sofyan atas penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai conclusion. Jadi pada jurnal ini membahas mengenai jaringan rantai pasokan pertambangan dari lokasi penambangan mining site sampai ekspor. Selanjutnya untuk case study ini diambil mengenai constraint zinc dari tambang Iran, di mana produksi tahunannya itu 13 juta ton yang berasal 70% dari tambang. Selanjutnya ada hasil analisis yang menunjukkan bahwa biaya produksi zinc di Iran lebih tinggi dari negara-negara lain, terutama di bidang energi. Selanjutnya di sini kita digunakannya aplikasi GAMS 24.1 yang didapatkan hasil analisa. Selanjutnya di sini ada implementasi dan hasil analisis dari case study zinc. Yang pertama menentukan potensial warehouse. Selanjutnya yang kedua adanya konsumsi energi terbarukan sebelumnya sudah dihitung sebesar 70%. Selanjutnya adanya peningkatan sebanyak 7,33%. Jadi total energi tersebut adalah 77,33%. Yang ketiganya ada dampak dari tingkat sosial pertambangan yang sudah dihitung sebesar 5% dan mengalami optimal peningkatan sebesar 1,8% dari sektor sosialnya. Selanjutnya dari jurnal ini sudah digunakannya sumber daya energi angin maupun matahari, di mana fungsinya adalah untuk meringankan kos penghematan biaya industri pertambangan. Oke, next. Di sini ada lesson learn-nya, hal yang dipelajari. Yang pertama adalah meminimalkan transportasi guna untuk supply chain-nya. Yang kedua adalah mengetahui lokasi gudang potensial. Dan yang ketiga adalah mengoptimalkan biaya gudang, inventory,
lokasi penambangan, transportasi, produksi, dan energi. Dan selanjutnya digunakannya aplikasi GAM 24.1 oleh Cyplex. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini untuk jurnal kedua, yaitu mengenai supply chain model mining industry transportation, yaitu pertambangan batu. Jadi, studi ini mengenai industri pertambangan batu untuk yang difokuskan terhadap penambangan batu, di mana proses tersebut adanya campur tangan terhadap penduduk setempat, di mana mereka menggunakan hasil industri untuk bangunan rumah maupun bangunan. Selanjutnya, jurnal ini menyelidiki logistik kebalikan dari penambangan batu tersebut. Adanya penggunaan rantai pasukan loop tertutup yang dikembangkan untuk mempelajari dampak maju dan mundur dari penggalian proses serta interaksinya. Next. Selanjutnya hal yang dipelajari di sini ada 3 poin. Yang pertama, menggunakan metode rantai pasukan loop tertutup atau biasa juga disebut CLCC yang dapat mengoptimalkan keuntungan dan mengurangi konsumsi bahan bakar. Yang kedua, dengan menggunakan metode tersebut dapat mengacu pada pembukaan 2 pusat daur ulang di provinsi, yaitu Ardebil dan Isafan untuk dibangunnya proses pertambangan. Dan yang terakhir, yang ketiga, hasil dari solusi optimal Pareto dicapai untuk studi kasus melalui pendekatan epsilon iteratif yang dikembangkan dengan 40 iterasi. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam sehat.